Assalamualaikum, apa kabar semua? Kembali lagi bersama saya Rizal Fauzi, ngonten di luar lagi, dan di tangan saya ada Garmin Forerunner 55. Saya mau bahas smartwatch ini untuk tahun 2026 setelah ada suksesornya yaitu Garmin Forerunner 70. Seperti yang sudah tersebar ya, udah saya upload juga, Garmin Forerunner 70 ini harganya ternyata di luar ekspektasi ya. Kita harapin sekitaran 3 juta, tapi ternyata 4,6 juta. Ya, harganya semahal itu untuk penerus dari Forerunner 55. Oke, kita bakal coba sedikit bahas ya, apa keunggulan Garmin Forerunner 55 ini dengan harganya yang sudah turun ya, dibandingkan suksesornya yaitu Garmin Forerunner 70. Alasan-alasan kenapa kamu lebih baik ambil ini daripada Forerunner 70. Kalau Garmin pengen ngasih sampel gitu ya, atau toko mungkin ya, Doran Gadget yang jualan Garmin lah, boleh silakan hubungi kontak di bawah ya. Oke, langsung aja ke alasan yang pertama ya, yaitu soal value for money. Di harga 1,6 juta, kamu bakal dapetin smartwatch Garmin. Jadi bagi kalian yang ngincer atau punya standar gitu ya, pokoknya smartwatch saya harus Garmin, ya yang paling murah ini Garmin Forerunner 55, 1,6 jutaan. Kalau dibandingkan dengan Garmin Forerunner 70, jauh banget ya, harganya 4,6 juta. Jadi kamu bisa dapat uang kembalian yang sangat-sangat banyak, bisa kamu pakai untuk kebutuhan lain. 1,6 juta, kamu udah dapat smartwatch, tinggal pakai olahraga, pakai lari aja. Simpel itu, dan kamu juga dapat gayanya ya, kamu pakai Garmin nih. Gitu kan, pengen pakai Garmin, kelasnya beda gitu. Dan di harga 1,6 juta kamu udah dapat fitur basic lari dari Garmin, built-in GPS, VO2 Max, pace. Ya, pacingnya cakep di Garmin Forerunner 55 meskipun ini keluaran 2021. Tapi ada catatan ya, pacing di sini tuh agak sedikit delay pas awal lari. Bisa kurang lebih sekitar 1 menit baru kebaca pace-nya. Tapi hasil pacingnya akurat dan juga smooth. Kemudian ada Garmin Coach, recovery time, dan juga prediksi rest. Yap, untuk fitur-fitur dasarnya bakal kamu dapetin di 1,6 juta dari Garmin. Alasan yang kedua yaitu panel display. Ini kontroversi ya. Ada yang lebih suka MIP, ada yang lebih suka AMOLED. Suksesornya, salah satu yang di-upgrade itu adalah panel displaynya udah pakai AMOLED dan juga touchscreen. Nah, Forerunner 55 belum touchscreen dan masih pakai MIP. Bagi sebagian orang, bahkan mungkin kebanyakan orang ya, para pelari, itu lebih suka MIP daripada AMOLED. Alasannya lebih jelas di kondisi terik matahari. Kalau AMOLED kan semakin terik ya semakin gak jelas, apalagi kalau brightness-nya rendah, 1000-an, di bawah 1000, gak nyaman. Tapi kalau MIP di kondisi terik apapun, justru semakin terik semakin jelas. Kekurangannya mungkin touchscreen ya, tapi nggak touchscreen nggak masalah sih, karena dia tombolnya lengkap juga ya. Jadi memang untuk navigasinya full menggunakan tombol. Untuk alasan yang ketiga, Garmin Forerunner 55 ini nyaman banget untuk penggunaan harian dan juga sleep tracker. Karena dimensinya kecil, yaitu 42 ya, kurang lebih 42 mm, dan bobotnya nggak nyampe 40 gram. Sekitaran 35 atau 36 gitu. Dengan form factor semungil itu, Garmin Forerunner 55 bakalan nyaman banget dijadiin fitness tracker. Tapi ada sedikit catatan ya untuk sleep tracker di Garmin Forerunner 55 ini, memang dia bisa nge-track tidur dan juga cukup lengkap ya, ada REM, light sleep, deep sleep, awake, tapi belum bisa HRV, sama datanya gak bisa kita cek di smartwatch langsung, jadi harus di aplikasi Garmin. Itu catatannya. Dan alasan yang terakhir, Garmin Forerunner 55 ini cocoknya bagi kalian yang fokus road runners. Ya untuk kebutuhan lain memang doi fiturnya masih terbatas lah ya, untuk lari rekreasional sampai profesional. Ya saya sebut kayak gitu, memang banyak sih pelari-pelari profesional yang masih menggunakan Garmin Forerunner 55. Alasannya ya memang performanya cakep, tadi udah saya singgung ya, pacingnya bagus juga.
GPS ya namanya juga single band, tapi nggak ada masalah gitu. Hasilnya smooth, nggak belok-belok, nggak keriting-keriting. Tapi bagi yang udah mulai serius dan pengen metrik data yang lebih lengkap, ya saran saya nambah dikit lagi duitnya ke 165 minimal, atau misalkan suatu saat atau di waktu dekat gitu ya, Garmin Indonesia ada koreksi harga untuk Forerunner 70, dicoret harganya jadi 3 jutaan kecil. Oke lah, nabung dikit lagi, ambil 165 atau 70. Kayaknya itu aja sih alasan masih cocok untuk beli Garmin Forerunner 55 daripada yang lain, terutama Garmin-Garmin terbaru ya. Jadi bagi kalian yang punya standar pokoknya harus Garmin dan budgetnya mepet, ya gaskan aja sih Garmin Forerunner 55 karena performanya masih bagus meskipun ini keluaran jadul 2021. Nah, sebelum saya tutup, bagi kalian pengguna Garmin Forerunner 55, boleh sharing pendapatnya di kolom komentar ya. Suka duka selama ini menggunakan Garmin Forerunner 55. Terima kasih bagi yang udah nyimak video ini sampai selesai. Kalau kalian tertarik dengan Garmin Forerunner 55 atau 70, langsung aja ke kolom deskripsi. Link pembeliannya saya sertakan di sana. Dan kalau ada yang pengen support Garmin 70, boleh ya hubungi kontak di bawah. Rizal Lutfi pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.